salam sejahtera buat kita sekalian. Kepada Bapak Yanwar Sidarta selaku manajemen PT Tirta Alam Segar yang kami hormati, kepada Bung Benhard Situmeang, Ketua PUK, SPAI, FSPFI, PT Tirta Alam Segar yang kami hormati, kepada Bung Marianto selaku Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Kota Bekasi beserta jajarannya yang kami hormati, kepada Bung Supriyatno selaku Pangkorda Gandang Metal Bekasi beserta jajarannya yang kami hormati, kepada Bung Daeng selaku pengurus Forum Komunikasi MM 2100 beserta jajarannya yang kami hormati, kepada pengurus pimpinan unit kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT Tirta Alam Segar periode tahun 2018-2021 yang kami hormati, seluruh anggota pimpinan unit kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT Tirta Alam Segar yang kami banggakan, seluruh peserta muslim 4 PUK, SPAI, FSMI, PT Tirta Alam Segar yang kami hormati, kepada para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, seluruh panitia dan semua pihak yang telah membantu pelaksanaan muslim 4 PUK, SPAI, FSPFI, PT Tirta Alam Segar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puja dan puji juga syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita semua masih diberi kenikmatan sehat jasmani dan rohani, sehingga pada hari ini Minggu tanggal 20 Juni tahun 2021 di Bellroom Hotel Prime Beach Cikarang Selatan kita semua bisa hadir di sini bersama-sama untuk menjalankan amanat organisasi di tingkat unit kerja sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, musyawarah unit kerja keempat Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT Tirta Alam Segar yang dilaksanakan pada hari ini Minggu tanggal 20 Juni tahun 2021 di Hotel Prime Beach Cikarang Cibarusa nomor 18 Pasir Sari, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Dan perlu diketahui bahwa agenda ini sudah mengikuti prosedur kesehatan untuk pencegahan COVID-19, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer, menjaga jarak, tidak berkerumun yang tidak jelas, juga mengurangi mobilitas. Hadirin yang berbahagia, menginjak acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama kita buka acara hari ini musyawarah unit kerja 4 PUK, SPAI, FSPFI, PT Tirta Alam Segar dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca basmalah acara kita buka. Menginjak acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan akan dilanjutkan dengan lagu Mars FSPMI yang akan dipimpin oleh Saudara Agus Yuyun. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan.
Terima kasih kepada Saudara Gus Yuyun yang telah memimpin kita semua dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga lagu Mars FSPMI. Dengan semangat lagu Mars FSPMI, semoga kita semua sebagai anggota PUK, SPAI, FSPMI, PT Tirta Alam Segar pada khususnya, dan anggota SPAI, FSPMI Kabupaten Kota Bekasi pada umumnya tetap sabar, kompak, loyal, satu komando, tahan banting, dan selalu rela berkorban untuk selalu bersama berjuang mensejahterakan pekerja dan keluarganya. Dan untuk acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Mustik 4 PUK, SPAI, FSPMI, PT Tirta Alam Segar. Kepada Bung Irwan, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bang Peri selaku pengurus FM 100, yang saya hormati Pak Warda Garda Metal Kota Kabupaten Bekasi yang saya hormati, yang saya hormati juga Pak Ustadz Al-Rodi selaku pimpinan cabang bidang 1, dan yang saya hormati Bang Anang selaku wakil sekretaris bidang 1 pimpinan cabang. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Ketua PUK, SPAIF, SPMI dan Tirta Alam Segar beserta jajarannya, dan yang saya cintai kawan-kawan peserta musik 4 PUK, SPAIF, SPMI. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini tepat tanggal 20 Juni 2021 kita melaksanakan musik 4. Mudah-mudahan di agenda musik 4 hari ini kita bisa menjalin, kita bisa berkomunikasi yang lebih baik lagi. Salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin harapan dari saya pribadi sebagai Ketua Panitia Musik berharap dari yang belakang kita lupakan, kita menjalin kondisi situasi untuk kedepannya untuk menjadi lebih baik. Tidak panjang lebar yang saya harus sampaikan, saya sampaikan karena memang rentetan acara yang luar biasa sangat panjang. Dan ini yang saya lupakan, maaf. Terima kasih juga buat teman-teman panitia yang mulai dari kita pemilu raya sampai saat ini terlaksananya musik. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kawan-kawan. Berkat kerja kerasnya kawan-kawan, acara musik hari ini bisa terselenggara. Cukup sekian dari saya selaku Ketua Panitia Musik. Saya sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bung Irwan yang telah menyampaikan sambutannya tentang penyelenggaraan dan pelaksanaan musik 4 PUK, SPAI, FSPMI, PT Tirta Alam Segar, dan persiapan awal sampai terselenggaranya acara hari ini. Untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua PUK, SPAI, FSPMI, PT Tirta Alam Segar periode tahun 2018-2021 kepada Bung Benhard Situmea. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Itu guru.
guru. Hidup guru. Nah, pada siapa? Oke, langsung saja. Yang terhormat Kapolda Metal Kota Kabupaten Bekasi, Bu Supriyanto. Yang saya hormati dari pimpinan cabang Kota Kabupaten Bekasi, Pak Ustadz Al-Bawi dan Bung Anang. Yang saya hormati Bung Ferry Astur selaku perwakilan dari Forum Medan 2000. Terima kasih sudah hadir. Dan yang saya hormati kawan-kawan pengurus pimpinan unit kerja TUKT Taman Segar, yang saya banggakan dan saya cintai seluruh anggota TUKT Taman Segar. Untuk ini di pagi hari ini yang cerah, ya sebenarnya tadi kita sudah masuk jam 9 ya, kita mulai acara di jam 9 ya. Tapi tidak mengurangi suatu apapun ya, banyak kendala yang ada di kami sebagai pengurus ya. Dan saya juga hormati kepada kawan-kawan panitia pelaksanaan muslik maupun dari SC dan OC yang sudah berjibaku meluangkan waktu untuk membuat atau merancang ruangan ini menjadi megah ya. Banyak tokoh-tokoh pahlawan ya, dan bahasa-bahasa perjuangan ya. Luar biasa. Aplaus buat kita semua. Ya. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa diberi kesehatan, ya, kita masih bisa berkumpul dan melaksanakan musik. Jadi banyak ya. Kita juga bentar ya. Untuk menunjukkan kepala sebentar ya, ada beberapa kawan yang sakit, kita tolong minta doa dan kesembuhan ya. Untuk hari ini nggak ada Jung ya, Bung Rudi ya, Rudi Antana yang sedang sakit, dan Bu Elvi, terus sama Bu Mina ya. Ya, semoga mereka selalu di kesembuhan ya. Dan siapapun yang dari kawan-kawan ya, mungkin karena kesehatan yang kita kurang optimal, kurang fit ya, buat kawan-kawan selalu jaga kesehatan. Dan di sini juga kita telah mendapatkan dari gugus COVID ya. Jadi gini Pak Kapolda, ada 3 orang yang kita buat untuk mendukung acara ini dari kawan-kawan Garda Merah untuk dijadikan gugus COVID. Jadi ini langsung instruksi dari direktur. Ya. Jadi buat kawan-kawan peserta musik, ya, ada Panglima Garda Merah kita akan segar Bung Rijon, Bung Ian dan Bung Rusmin ya. Ketika kawan-kawan dari awal melaksanakan musik ya di tempat ini, tolong patuhi mereka ya. Lebih baik kita mencegah ya, supaya pasca kita nanti pulang dari acara kita tidak ada kekurangan satu apapun dan diberikan kesehatan ya. Oke, tema musik dalam hidup harus berarti ya. Sebenarnya berat ya bahasa ini.
2-3 hari kita sebagai pengurus nyari tema, nggak ada yang ini. Kita bukannya plagiat, kita copy paste ini, tapi kita mengurangi batas dari frasa yang ada dalam hidup harus berarti. Ya, kita berorganisasi, kita melakukan tugas sosial, ya. Salah satunya adalah kita berserikat, ya. Sungguh mulia, ya kawan-kawan. Ya. Ketika kita berserikat, tujuan kita berserikat, ketika dimaksud dalam hidup harus berarti, ya. Dalam satu lingkup pimpinan unit kerja, ya, itu struktur yang terkecil di organisasi, ya. Kita harus bisa mensejahterakan karyawan dan keluarganya, ya. Ini tema yang sangat luar biasa. Saya pun tidak bisa untuk memberikan bahasa ini memang benar dalam dan penuh makna, ya. Hidup hanya sekali, dalam hidup harus berarti, ya. Apa kehadiran kita sebagai serikat pekerja, ya. Tujuan kita berserikat bukan dari kawan-kawan seperti di pengurus, ya. Sudah 3 tahun mengabdikan, melayani di Tirta Alam Segar, ya. Bahkan ada yang jadi jalan peswa, bahkan banyak lah, ya. Jadi luar biasa buat kawan-kawan pengurus dalam melayani seluruh anggota Tirta Alam Segar. Di sini banyak makna yang harus kita sadari. Kehadiran kita di sini, bagaimana kita berguna untuk orang lain. Jadi kawan-kawan peserta musni kali ini, tolong dimaknai bahasa ini, ya. Tolong diberikan ke hati kawan-kawan, ya. Hidup hanya sekali, ya. Gunakan hidup kita, gunakan waktu kita, ya, yang sebaik-baiknya. Selagi kita masih dikasih nafas kehidupan, berbuat baiklah dan menolonglah untuk sesama, ya. Untuk itu, sebagai ketua PMK, saya membuka musik Tirta Alam Segar tanggal 20 Juni 2021 di Hotel Trendis Cikarang. Semoga dari awal pertengahan sampai nanti akhir acara bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih. Selamat datang perwakilan dari pimpinan pusat, Bung Rahmat Binsar. Terima kasih buat semua. Terima kasih sambutan dari Bung Benhar Sumea. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadikan semangat buat kita semua sebagai anggota untuk tetap berjuang demi perubahan
dan mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi, keluarga, politik, maupun golongan demi terciptanya cita-cita kita bersama, yaitu perusahaan maju dan karyawan semakin sejahtera. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kapolda Data Metal, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Pada Bung Supriyanto, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. FSPMI, 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 SPAI. Ada SPAI kan kita bingung. AMK paham, EE paham, program udah melotot gitu. AI bingung, baru tadi dengar saya mengikuti susah kok kan. Baik, terima kasih. Pertama-tama yang saya hormati tentunya Ketua Panitia sangat luar biasa Bu Irwan ya. Sudah setting acara ini dengan sedemikian rupa. Cuma lain kali itu ada Pak Soekarno itu katanya bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati para pahlawannya. Di slogan banyak, kata-kata kiasan banyak, tapi kawan-kawan lupa ada pahlawan dari Tirta Alam Segar yang slogannya membumi, bahkan seluruh jagat FSPMI paham itu, bahkan presiden teriak-teriakan tapi nggak tertempel di sini. Ini sangat miris buat kita. Ada pahlawan kan di Tirta Alam Segar, pahlawan K3 yang mungkin hari ini hadir beliau secara goibnya, mungkin beliau hadir menyaksikan ini agar mereka terpilih kembali. Paling nggak ada dia terpilih kembali untuk menjalankan apa yang menjadi amanah organisasi tentu. Yang saya hormati juga pimpinan unit kerja Bung Benhard dan jajarannya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Bung Ferry Asrul selaku pengurus forum MM 2100, pimpinan cabang Pak Ustadz Bobi dan Bung Ana luar biasa sudah hadir. Dan di tengah-tengah kita hadir juga perwakilan pimpinan pusat Rahmat Bisa. Ini kader-kader AI ini luar biasa, melejitnya sangat luar biasa. Pada waktu itu saya diundang di kapal api kalau nggak salah ya, konsolidasi. Beliau masih ketua PUK, pengurus PC kalau nggak salah, ketua PC. Sekarang sudah pimpinan pusat, bentar lagi udah dewan pimpinan pusat, bahkan mungkin presiden. Kalau tidak menutup kemungkinan kader presiden sebenarnya AI, ya kan? Cuma karena udah memilih untuk di Dewan Perwakilan Rakyat sehingga presidennya dari AMK. Tentunya yang saya banggakan kawan-kawan anggota PT Tirta Alam Segar TAS. Ini memori 2012 ya. Saya nggak bisa melupakan karena perkenalan pertama kali di MM 2100 dengan Kanit pada waktu itu Pak Sugeng penguasa MM. Saya harus berjibaku karena pilot mokong pada waktu itu Bung Bowo membanting pot bunga depan resepsionis kalau nggak salah jam 2 karena perundingan nggak kunjung selesai sehingga marah dia banting ya, akhirnya di situ kan agak bersih tegang. Tapi alhamdulillah luar biasa dengan kondisi yang sangat luar biasa pada waktu itu bahkan mereka keluar dari zona sapi perah perusahaan menjadi status yang tidak jelas menjadi jelas pada waktu itu ya. Waktu itu kan harian lepas kan, lepas sono lepas ini kan, akhirnya menjadi pekerja tetap. Dan sampai hari ini alhamdulillah kawan-kawan itu masih ingat kita, ingat saya sebagai Pak Korda, sehingga di acara musik yang keempat ini diundang 4 kali musik berarti ya. Saya kalau nggak salah diundang khusus itu 2 kali musik. Musik kedua dan keempat. Musik pertama enggak. Misalkan mungkin saya hafal banget.
Karena musik pertama pada waktu itu masih tertatih-tatih mungkin ya. Kalau dulu mau musik itu kita udah gimana ya, kalau dulu kondisi pada waktu itu bisa musik di tingkat perusahaan aja udah luar biasa. Ya kan, izin dengan perusahaan dikasih tempat udah luar biasa. Sekarang dikasih izin, dikasih tempat, dikasih ruangan, fasilitas di perusahaan sudah pada ogah. Pengurus PUK udah pada ogah. Musik di perusahaan udah pada nggak mau. Karena satu, wah kelasnya ono aja musiknya di hotel, kelasnya ono aja di luar kota, kan gitu kan. Jadi kadang-kadang memaksakan bergaya hidup mewah, padahal kondisinya anggaran di PUK, dana di PUK kadang-kadang. Apalagi orang nanganin kasus satu aja sampai ke Bandung udah habisin dana kota-kota ya. Satu kali 1 bulan itu mungkin bisa habis. Tapi alhamdulillah Benetas ini sangat luar biasa. Kaderisasinya juga luar biasa. Di luar sana, di eksternal itu siapa nggak kenal dengan kawan-kawan PT Tirta Alam Segar. Apalagi kondisi sekarang baru kemarin naik pimpinan cabang, sudah langsung di PAW menjadi pimpinan pusat ya kan, luar biasa. Ketua beliau itu luar biasa. Mungkin hari ini masih lagi bertahan menjadi ketua BP ya, masih. Kader eksternal luar biasa, kader internalnya ya mohon maaf macet berarti ya. Ya bagus saja, nggak ada lagi yang berani, nggak ada berani atau memang nggak ada yang mau. Saya rasa kalau tingkat daripada itunya luar biasa loh beda. Ada guru, ada kawan-kawan yang baik, ada metal apalagi ditunjuk langsung sama presiden direktur menjadi satgas COVID ya. Iya 3 orang. Alhamdulillah saya turut bangga dan sampaikan salam kepada direktur. Bahwasanya salam terima kasih dalam salam hormat dari Panglima Koordinator Daerah Kabupaten Kota Bekasi yang telah memberikan amanah kepada kawan kita Garda Metal. Ya mudah-mudahan bukan hanya tugasnya aja, tapi kawan-kawan ditempatkan menjadi di atasnya security-nya PT Pasar paling enggak Garda Metal. Artinya apa? Garda Metal itu tidak dipandang sebelah mata. Yang tadinya kita gagah-gagahan, ya mohon maaf, kadang nggak jadi Garda Metal kan hanya bikin kaos merah hitamnya aja kan, biar gagah, biar ditakutin kalau dulu. Nah sekarang ternyata kita bisa membuktikan, kita bisa masuk di bagian yang terpenting di perusahaan. Daripada ambil orang untuk jadi satgas COVID, manfaatinlah Garda Metal gitu ya. Ya mohon maaf kalau cuma dimanfaatin doang ya, sama hormat kita sampaikan ke beliau. Ya, karena kita kader terbaik di organisasi. Presiden FSPI yang sekarang menjabat ketua MF dulu menyampaikan dan perlu harapan besar bahwasanya kader-kader pengurus FSPI dari tingkat PUK sampai Dewan Pimpinan Pusat kadernya lahir dari Garda Metal. Beliau sampaikan itu di sesi pertama juga beliau sampaikan itu Bung Ferry pada waktu itu. Berharap betul agar kader-kader pengurus FSPI itu lahir dari Garda Metal. Tapi miris, ya saya sebagai panglima kadang-kadang miris. Ketika sudah menjadi pengurus pimpinan cabang, pengurus pimpinan pusat, bahkan Dewan Pimpinan Pusat, mereka melupakan. Nggak kayak Soekarno. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati para pahlawan. Ini Garda Metal udah naik pimpinan cabang, baru pimpinan cabang, udah lupa. Kalau ada instruksi pura-pura nggak melek, pura-pura nggak tahu. Padahal instruksinya jelas, wajib bagi anggota Garda Metal menggunakan seragam PDL. Komplit. Padahal kalau ngomong PDL nggak usah ngomong komplit, udah jelas PDL. Ini ada aja, pakai PDL pakai rompi, ya kan? Nggak pakai bandana pakai topi. Udah pakai PDL memang pakai jaket nggak mau dibuka, malu. Banyak kan? Apalagi gunain PDL depan orang anggota, wah gengsi banget saya. Padahal saya sampai hari ini masih bangga banget saya bisa berdiri di sini karena saya Garda Metal. Kalau nggak mungkin PUK Tirta Alam Segar undang saya, yakin. Pokoknya saya mengurus BC doang gitu. Kalau nggak mungkin diundang BH, ya bang. Nggak mungkin diundang kan? Kalau saya hanya pengurus BC. Tapi karena Garda Metal, makanya saya minta kepada kawan-kawan Garda Metal, ayo
tunjukkan bahwasanya Anda sangat berarti. Di setiap pimpinan unit kerja, Anda adalah orang pertama yang selalu paham tentang apa yang ada di FSPI. Biasanya yang lain belum diajak ngomong, kita dulu gak ada mental. Targetnya SPI begini, bahkan perekrutan anggota pun mengandalkan garda metal. Tapi sekarang normal, garda metal jarang dilibatkan itu kan. Kalau terlibat itu dimarahin. Apa sih garda metal itu campur? Padahal kita non sektor mana aja bisa. Buktinya sekarang saya anggota di AI bisa, di AMK bisa, di EE bisa, dimanapun kalau diundang bisa. Tapi kalau nggak diundang ya nggak bisa. Slogannya luar biasa, walaupun copy paste, hidup hanya sekali, dalam hidup harus sekali. Benar itu Pak Ustaz? Tapi kalau kita agama Islam, nggak mungkin hidup sekali. Kalau hidup sekali enak banget saya, begitu mati saya nggak ada bertanggung jawaban. Betul? Mati yang sekali, hidup yang 2 kali. Makanya selagi hidup harus berarti. Hidup 2 kali Pak Ustaz. Setelah mati dibangunkan kembali dan kita hidup mau bertanggung jawab. Iya, hidup berarti 2 kali kawan. Benar nggak? Walaupun di alam dunia dan alam akhirat nanti. Hidup 2 kali, mati yang sekali. Makanya selagi hidup harus berarti. Lah kita harus paham hidup kotor enak banget. Hidup sekali ya udah itu matiin udah selesai. Nggak ada ceritanya, justru kita persiapkan nanti untuk hidup kedua kalinya. Apakah kita bisa bertanggung jawab dan apa yang menjadi amanah yang sekarang kita buat? Sebagai Kapolda Kabupaten Kota Bekasi, emang nggak diminta bertanggung jawab? Diminta. Kenapa ada anggota yang nyeleweng, anggota yang tidak tunduk dan patuh tentang instruksi organisasi? Nanti bertanggung jawabkan, dimintai. Tapi sebelum saya jawab, saya minta aja bertanggung jawab sama Bang Kornas. Loh iya pimpinan tertinggi kita Bang Kornas kok, ya nggak? Anda teriak-teriak tapi Anda nggak ada di tempat, ya saya minta pertanggung jawabannya. Berarti saya menjalankan instruksi sesuai dengan pimpinan. Betul? Makanya kita kadang-kadang teriak. Kawan-kawan, ayolah, kalau udah pakai PDL, udah pakai PDL, jangan malu. Kalau mau gunain atribut yang di luar daripada itu, hari kali ini Pak Korda dikasih surat cinta 1 menit lagi. Tadi awal ngomong 2 menit aja. Oke, tidak mengurangi rasa hormat karena 1 menit itu waktu yang sangat singkat nih. Saya ngomong sekali aja 1 menit nih. Minta tambahan 1 menit lagi ya. Ya untuk menutupkan nggak mungkin langsung tutup gitu. Keingetan di JBK itu PT apa itu dulu. Kan langsung main bubarin aja dilemparin pakai botol aqua kan, Bung Ferry ya. Motornya jeburin got, ya karena kita harus ada mekanisme cara bubarin yang sama. Begitu saya putus untuk stop, ya saya harus muter-muter dulu. Paling enggak baru saya tutup. Kalau tinggal ngerti aja kita udah paham kok. Makanya tadi saya bilang lu asul kan. Ini kadang-kadang urus PC ini kalau sudah musik aja dibatang kelas aja. Padahal di hotel, mintanya di hotel. Hotel waktunya terbatas. Tadi coba pada datang jam 7. Udah mulai jam 7. Jangankan jam 7, tuan rumahnya belum datang. Iya, dikasih cucu doang. Kalau saya tadi, untuk kalau saya datang langsung kita masuk. Kalau mau masuk, malah kok pikiran aja. Ya, kalau sama AI itu saya udah kayak anak sendiri. Makanya saya ngomong aja terus terang. Untung belum saya kasih patung kayak orang Betawi kan, bapak ngomong lagu lama, aki-aki bawa buntelan, ngomong-ngomong udah lama kopi kayak agak kentelan. Baik, terima kasih. Kalaupun ada kata-kata yang salah tidak bermaksud saya menyinggung perasaan kawan-kawan karena saya anggap kawan-kawan adalah keluarga besar kita. Jadi apa yang saya sampaikan hanya membuat motivasi kawan-kawan. Kalaupun ada kesalahan saya mohon maaf. Saya wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kita semua, dan semoga garda mental selalu menjadi pilar kekuatan organisasi yang kuat dan kokoh. Dan semoga apa yang disampaikan oleh beliau selalu menjadi semangat dan dorongan buat kalian semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua PK kita Al-Sodar Bu Bekat serta jajarannya. Yang saya hormati pimpinan cabang Bu Ana, Bu Nuri. Yang saya hormati Pak Korda, luar biasa, Bu Supri, Pak Korda Kedatangan Kabupaten Bekasi, tamu undangan yang tidak bisa saya sebut itu satu. Manajemen ada nggak? Ya ada. Nah, sampaikan aja. Ya, manajemen PT Tirta Alam Segar. Ya. Dan panitia yang luar biasa, Pak dan kawan-kawan. Ya, yang saya banggakan, saya muliakan seluruh peserta musik 4 BUK SKI atas PT Tirta Alam Segar. Ya, pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana hari ini khususnya bagi BUK SKI atas PT TAS hari yang sangat luar biasa yang ditunggu. Jadi juga nih kopi. Padahal yang bingung doang gitu. Bingung aneh dia. Bingung aneh dia. Ya, lanjut ya. Hari ini hari yang sangat luar biasa. Ya, khususnya untuk BUK seluruh anggota, mungkin perwakilan yang hadir BUK PT TAS yang dimana sedang melakukan demokrasi. Demokrasi yang keempat. Tentunya di demokrasi ini ya, ada suatu gagasan-gagasan dan harapan-harapan yang lebih baik ke depan. Dan alhamdulillah hari ini semuanya atas izin dari Allah yang diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kalau lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat dan kerabatnya, dan tutup kepada kita umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat yang diadakan persahabatan, dan semoga apa yang hari ini di musik ini ya tentunya pemilihan ketua terpilih, pengurus dan program-program kerja yang akan kedepannya diridhoi dan dijabar dan dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Ketua Umum pimpinan pusat Mas Bambang Santoso tidak bisa hadir. Ya harusnya yang hadir ini kebetulan Bu Bekat mengundang saya dan ketua dan saya. Ya, dan minta doanya buat kawan-kawan semua yang di sini, ya terutama buat kita semua, buat kita semua. Memang kondisi sekarang lagi pandemi, ya minta doanya untuk ketua umum kita, ya untuk ke atas, ya semoga beliau sedang sakit divonis gejala jantung koroner. Ya, mudah-mudahan hari ini sedang di screening kalau emang harus dipasang operasi apa? Ring atau tidak. Mudah-mudahan hari ini screening hasilnya baik dan tidak untuk dipasang alat. Mohon doanya. Amin ya rabbal alamin. Tadi banyak disampaikan ya oleh saudara kita dari Gana Metal, luar biasa. Intinya pesan-pesan yang disampaikan jangan lupakan sejarah. Ya, salah satu sejarahnya ya yang saya sangat kenal ya almarhum Sebastian Manisluki, luar biasa. Oh ya, saya minta waktunya ya. Beliau hadir di sini. Mari kita mengucapkan Al-Fatihah. Ya, ucapan Al-Fatihah buat almarhum Sebastian Manisluki dan almarhum pendiri SPMI, pejuang SP atau pejuang buruh yang ada di Kabupaten Bekasi dan di Indonesia. Suatu Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Ya, ini kita. Ya, PT TAS ya betul disampaikan oleh Bu Korda, pesan-pesan luar biasa. Jangan lupakan sejarah. Sejarah siapapun, entah itu anggota ataupun pengurus dalam lainnya PT TAS, saya mengawali. Walaupun saya tidak terjun langsung, tapi saya mengawali
mengawali mengkampanyekan di media sosial. Ya alhamdulillah berdarah-darah ya Bung Ben, Bung Ivan, ya alhamdulillah hari ini kawan-kawan bisa menikmati hasilnya, ya, yang dimana berorganisasi dengan bisa leluasa dengan baik, ya, melakukan suatu amanah dari anggota, aspirasi bisa bertahap perubahan kesejahteranya itu bisa tercapai dengan baik. Pimpinan pusat ya terima kasih atas undangannya di TPK 4 ini yang sangat terhormat diundang. Ya, pimpinan pusat juga ada program ya setelah kita munas 2021 kemarin ya, kondisi pandemi kita termasuk munas, ada beberapa program yang pimpinan pusat yang harus dilaksanakan tingkat pimpinan cabang dan tingkat pimpinan BPUK. Yang pertama terkait pembaruan database. Ya. Ini database sangat penting. Ya. Apalagi di SPMI kan ada pilar baru ya. Tahu nggak pilar barunya? Saya tanya. Tahu nggak pilar barunya? Yang tahu nggak saya kasih dia. Lu mah jangan. Buatan-buatan. Ya, pilar barunya itu gaspol, gagasan politik. Nah, kawan-kawan, ya, database ini sangat penting. Ya. Di database SPMI tidak melihat anak perantau ataupun anak-anak asli pribumi. Karena kenapa? Larinya kan kita ke politik, kawan-kawan. Ya. Keadaan SPMI yang luar biasa, yang sudah ada Pemperda, yang harusnya menjadi calon presiden. Ya, panutan saya juga, ya, Bang Obon Kabroni. Ya, luar biasa. Ya, beliau duduk di DPR RI, berkat kawan-kawan. Ya, berkat kawan-kawan. Ya, jadi ini ada PC-nya, ya Bung Anam, Bung Bobi, ya tolong untuk Bekasi ini paling besar. Di SPMI anggota yang paling besar itu adalah daerah di Jawa Barat, terutama ada di Kabupaten Bekasi. Dan SPAI pun paling besar, pertama ada di Bekasi, yang kedua di Kabupaten Kerawang, tempat saya. Database sangat penting, kawan-kawan. Ya, jadi perubahan database ini mengawali dari program pertama pimpinan pusat untuk semua PT-PT dan PUK mengupdate tiap database itu minimal tiap 6 bulan sekali. Ya. Dan biasanya kan kalau di kartu anggota hanya alamat sekretariat ya. Ya, itu kita minta kedepannya di PPSP akan di kartu anggota pun selain dicantumkan alamat sekretariat akan dicantumkan juga alamat tempat sesuai dengan KTP. Fungsinya apa? Jadi pada saat kita punya program dari DPP, dari PP ataupun dari KC dan PC-nya turun terhadap urusan politik itu udah kita punya. Ya, kawan-kawan Bekasi pasti paham. Ya, karena pergerakan politik juga tahun 2020 mulai. Begitu. Nah, yang kedua yang sudah berjalan sekarang yaitu mengupgrade skill dari tingkat pimpinan pusat, pimpinan cabang, dan saya harapkan pimpinan cabang juga bisa masuk skill kepada tingkat PUK. Karena kenapa? Melatih diri itu sangat penting. Kalau bisa jangan bosan-bosan untuk berlatih. Karena ilmu tidak ada habisnya. Ya. Dan hari ini pun, ya alhamdulillah, semua hadir bukan aja dan undang. Hadir semua dan undang. Yang undang pleno semua orang hadir semua ini. Hadir. Nah ini luar biasa. Ya. Nah ada perubahan di anggaran dasar kita di 2021 ini. Itu yang dulunya korlap sekarang dulu di pleno. Itu sama sektor. Ya, jadi yang namanya korlap di pleno. Nah, salah satu program dari pimpinan pusat yang saya sampaikan dua ini, ya pertama database, yang kedua program untuk peningkatan SDM data instruksi. Tolonglah untuk pimpinan cabang Bekasi untuk mengawal PPK khususnya PPK ini, ya untuk bisa segera untuk menyiapkan kader-kader SPMI yang muda untuk 20 tahun ke depan, kawan-kawan. Ya, tadi disampaikan juga oleh Pak Prof. Betul. Saya kenal beliau, ya begitu saya masuk SPMI. 2010 saya masuk SPMI. 2011 mulai nyemplung, 2012 dicemplungin gitu kan. Sampai sekarang. Ya,
ternyata ya banyak ilmu yang didapat untuk kehidupan kita. Bukan berarti kita masuk SPMI mencari apa yang harus kita bawa pulang, bukan. Tapi bagaimana ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat kelak nanti untuk keluarga dan untuk seluruh anggota SPMI, khususnya SPMI di Kabupaten Bekasi. Ya, slogannya juga tadi betul, luar biasa nih. Ini maknanya kental sekali, bukan maknanya dalam. Ya tadi betul, sedikit kota, sedikit tausiah bahasanya. Ya kalau hidup kita emang dua kali, betul, emang dua kali. Antara di dunia dan di akhirat. Dunia ini hanya faktor udara, betul kan? Jadi jangan silau kalau kawan-kawan ada yang jadi pengurus tiba-tiba ditawarin jabatan. Ketuanya ini tiba-tiba ditawarin jabatan. Itu hanya faktor udara. Hanya sesaat. Karena kenapa saya bilang sesaat? Karena keabadian akan menanti kawan-kawan pada saat kita mati nanti. Ini juga untuk semua, untuk kita semua. Ya, jadi untuk kawan-kawan BPKBTS, ya tolong harus patuh instruksi, ya. Patuh instruksi itu dari tingkat DPP, PP, mungkin di daerahnya KC, PC, DPW, dan siapkan kadang-kadang harus berani. Bung Ben, saya minta untuk kedepannya harus siap kita untuk melepas kedekas. Bagaimana itu? Kedekas harus penting, harus paksa Bung Ben. Model saya di Sarkos tuh kalau ibaratnya di angkatan dasar ataupun kaderisasi nggak ada, itu mungkin nggak mau usah diganti gitu. Tapi nggak bisa. Ini ujian. Itu ujian bagi pemimpin. Ujian bagi pemimpin bagaimana bisa mencetak kaderisasi, bagaimana bisa melepas egonya sendiri. Ya jadi Bung Ben, saya harapkan 3 tahun ke depan nyiapkan, paksa, ya paksa. Kalau Bung Ben kan duduk di PC, di PP sekarang, ya siapa tahu ada di PP. Ya selamat bermusik buat BK. Bermusik keempat buat BK SPM yang kita lakukan. Semoga apa yang dicita-citakan, yang diharapkan, ya untuknya di hasil musik ini dari ketua terpilih, pengurus terpilih, dan program-program kerjanya itu bisa diberikan kemudahan dan produktif bagi untuk anggota khususnya BPKBTS semua. Itu mungkin saja bisa disampaikan dari pimpinan pusat. Ya mohon maaf, ya sekali lagi ketua umum tidak bisa hadir, dan mohon maaf apabila ada kalimat berkata yang berkenan yang bisa saya sampaikan. Ya terima kasih atas undangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru! Hidup guru! Hidup guru! SPMI! 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 Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh pengurus Forum Komunikasi MM 2100 kepada Bung Daeng. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita masih bisa berkumpul pada hari ini. Yang terhormat pimpinan pusat SPAI, yang terhormat pimpinan cabang SPAI dan Pakporda Gardanikal Kabupaten dan Kota Bekasi, serta para pengurus unit kerja PDD Salam Segar dan juga panitia penyelenggara musik 4 SPAI. Tidak banyak yang kami sampaikan kepada rekan-rekan semua. Awal bergabung 2012 di MM 2100 luar biasa, kawan-kawan, sampai kita bermalam di Pakporda di Talang Segar, sehingga ada keputusan yang membuat Tirtalang Segar para teman-teman bisa menjadi lebih baik. Alhamdulillah. Kawan-kawan, hari ini kita lakukan musyawarah unit kerja. Mudah-mudahan teman-teman dengan memilih
pengurus yang ada sekarang ini, kesejahteraan PT Tirta Alam Segar, khususnya para pekerja dan keluarga, insya Allah akan lebih baik lagi daripada hari kemarin. Kita bersyukur kawan-kawan, kalau saya lihat, kadang saya lewat dari depan PT itu luar biasa. Pembangunan yang dilakukan oleh PT Tirta Alam Segar dari ujung sampai ujung itu luar biasa gitu kawan-kawan. Artinya kan kalau sarana gedungnya saja sudah dibagusin, insya Allah pekerjaannya pun juga kita harapkan lebih dibaguskan lagi. Mudah-mudahan demikian Bung Benat. Baik kawan-kawan, selamat bermusik. Mudah-mudahan hari ini bisa menghasilkan keputusan yang baik untuk kita semua, dan tentu kawan-kawan kita berharap apa yang kawan-kawan dukung hari ini jangan hanya selepas hari ini saja, tapi lakukan terus perjuangan itu bersama kawan-kawan PUK. Kalau kawan-kawan hanya sekedar hari ini saja, besok PUK tidak ada yang dukung, ya kita juga yang akan rugi kawan-kawan. Sekali lagi selamat bermusik, mudah-mudahan bisa menghasilkan yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bung Daeng atas sambutannya. Semoga apa yang disampaikan menjadi semangat buat kami semua. Sambutan terakhir akan disampaikan oleh pimpinan cabang SPAI FSPMI Kabupaten Kota Bekasi sekaligus membuka secara resmi acara musyawarah unit kerja 4 PUK SPAI FSPMI PT Tirta Alam Segar. Kepada Pak Ustadz Al-Bobi, wakil dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salam kehormatan buat kawan-kawan semua, khusus kepada segenap panitia OCSC yang kami banggakan. Masih mata-mata lelah, mengantuk. Aku lihat Bung Ben silau kita jadi tamangan. Yang kita muliakan, kita banggakan, Bung Rahmat Binsar dari pimpinan pusat, Bung Anang rekan saya, Pak Morda, Bung Ferry dari Forum MM, tim media, pengoca, kawan setia kita. Hari kita bersyukur dengan susah payah, ya, tapi tidak berdarah-darah sih. Akhirnya Pusdik ini begitu megah, ya tadi cuma ada cacat sedikit. Begitu pahlawan ingat, tapi kita lupa sama pahlawan kita, Yesus Sebastian. Tadi saya awal masuk saya lihatin satu-satu. Apa mata saya yang siwer apa enggak? Emang benar nggak ada nih. Untung beliau nggak hidup lagi, kalau hidup lagi dicekekin Bung gitu. Pertama dicekek Bung Dolok sama Bung Ipang. Yang beliau hari mereka tersenyum melihat kader-kadernya bangga di tempat yang mewah. Tadi saya megang Indonesia Raya, kita mewah. Di OB aja semangat di Indonesia Raya, apalagi di hotel. Habis sekarang orasinya sudah kasih kopi. Lebih semangat lagi. Aplaus dulu. Sudah sangat banyak tadi ilmu yang kita dapat dari para sesepuh-sesepuh, pendiri-pendiri, pejuang. Itu juga kode itu, pejuang kita jangan dilupakan nanti. Pak Korda nomornya simpen, Bung Rahmat nomornya simpen. Hari ini kita bersama, besok kita bisa juga berpisah, tapi jangan sampai kita ingat. Maka kembali kepada pokok permasalahan, hari ini kita musnik. PUK adalah rumah kecil SPMI dan DP sana adalah rumah besar SPMI. Besar kecil kita tetap berjuang. Wi Hamka sudah ngingetin tuh agar kita jangan jadi kerbau. Kasar banget sebenarnya ya. Cuma hari ini memang masih banyak orang-orang yang nyaman jadi kerbau. Betul? Karena katanya kira-kira ingin kerja jadi kerbau atau tidak? Ingin kerja jadi manusia atau tidak? Tadi Bung Rahmat Binsar sudah kasih isyarat. Update skill, ya. Kita kan pada dasarnya punya 3 potensi. Kalau kembali kepada materi at-taqatul ruhiyah, pakai bahasa Arab dikit, memang pakai al namanya, bahasa Arab juga kita. Jadi kita punya 3 potensi. Pertama, at-taqatul akal,
potensi akal, pikiran kotor, pikiran bagus di sini adanya nih. Rata-rata para pejuang-pejuang serikat SPMI pikirannya pikiran bersih. Insya kotor hilang. Kenapa? Karena sudah sibuk. Perbuatannya yang kotor. Kemudian kedua, kita punya potensi atapatur ruhiyah. Relawan di sini adanya nih. Pakorda kuat di sini. Jadi Pakorda capek. Betul. Ya rambutnya nggak kesisir itu capek kan. Tapi luar biasa beliau. Diundang hadir, nggak diundang ya nggak hadir. Itu juga sindiran juga itu. Jadi panitia 2 kelong tuh kemarin ya. Jadi dengan inilah kita berjuang bergerak. Peduli dengan orang-orang yang menitipkan nasib sama kita, betul? Orang-orang yang seharian hanya jadi kerbau. Kita bukan kerbau. Dan kita memikirkan kerbau-kerbau itu agar bebas dari penjajah, betul? Ini ruhiyah. Yang ketiga potensi jasa. Kalau kita berjuang, tadi COVID, kita berjuang, bengek, susah. Kata Pakorda, siap melawan, siap. Siap aksi, siap. Kata Bu Besar, siap aksi, siap. Bengek. Nggak bisa. Jadi 3 potensi ini dipegang kumpulkan. Tenang saja, Bung. Firtalam segar. Kapanpun akan hadir. Selama masih ada air Kalimalang. Terus persiapkan diri kalian untuk apa? Menyambut perlawanan yang akan datang. Yang tanya orang jahat kompak nggak? Orang jahat kompak nggak? Punya forum nggak? Punya forum nggak? Sekarang kalau orang jahat saja kompak, orang baik nggak kompak. Orang jahat saja bersatu. Kalau kita nggak bersatu, apa yang terjadi? Dulu saya dengar sejarah, orang tua kita dulu jajah 3,5 abad. Lama banget itu. Udah lahir, udah meninggal, udah kawin, bahkan udah kawin 3-4 kali. Masih dia jajah juga. Sudah meninggal, masih dia juga. Dulu gak kepikiran. Bung Karno orang tuanya menikah, akhirnya lahirlah anak namanya Bung Karno. Bung Hatta. Artinya apa, Bung? Dulu bangsa kita gak bermimpi kapan mau dia merdeka, betul? Hari ini kita gak tahu. Bung Sebastian sudah almarhum mendahului kita. Besok siapa lagi? Enggak, jangan dari terjangan. Artinya mereka berbuat hari ini nggak tahu kapan akan menikmati. Tas hari ini berjuang, kita nggak tahu kapan menikmati. Ingat saudara, kita bersatu udah berapa tahun? Hampir tahun ke-10. PUK Tas hidup bareng-bareng, betul? Kita sudah sangat kompak. Tinggal ke depan menyatukan chemistry. Update skillnya kira-kira dari situ apa yang kita hasilkan. Kita kan banyakkan di pabrik daripada di rumah ya, benar? Itu baru di pabrik, belum di OB. Belum yang nggak pulang-pulang. Ada, Bang Tohib. Iya, artinya kita bersama sudah sangat lama. Kawan-kawan kalau jalan di pabrik di lem, temennya lewat, bau keringetnya hafal. Ini bau cuka dikit nih. Ibu-ibu mama lipstiknya hafal. Bukan lipstik dia, kena COVID. Lipstiknya apa? Pixi, apa Pambo, kan kita nggak tahu. Artinya kalau kita di rumah sering bareng istri saja, hasilnya apa? Hah? Anak. Iya sering kumpul dengan istri hasil anak, kumpul dengan anak kasih saya. Kalau kita kumpul bertahun-tahun harusnya banyak hasil yang kita hasilkan, betul? Betul. Setuju? Dikasih kopi semua Bung, soal pada ngantuk. Sekali lagi berdoa, semoga kawan-kawan kita yang sakit, berudai, Pak LP, pejuang kita Bung Sebastian, semoga Allah Ta'ala lapangkan kuburnya, diberikan peringkat di surga yang kelak, surga yang indah, yang baik, dan akan berkumpul dengan kita para pejuang-pejuang bersama beliau. Al-Fatihah. Terakhir, terima kasih kepada segenap panitia yang telah komit masyarakat muslim. Karena muslim kita di zaman kita Bung Anang sudah kita kasih kebebasan, Bung Rahmat, di mana aja boleh. Ya Allah masjid juga boleh, nggak apa-apa. Iya, yang gratis boleh, nggak masalah. Bahkan sekarang kawan-kawan prestasi 1 bulan Februari mustik, April 2 bulan sudah rekening. Kenapa? Karena kita tidak pernah memberikan arahan harus di mana aja. Bahkan ada yang ekstrim minta di OB mustik. Saya bilang asal kuatnya nggak asam urat, duduk dulu. Sekarang di PJ juga sudah banyak.
Dulu mungkin musik bisa sampai 60 juta. Ya, sekarang di-korting dah 30 juta. Sisa banyak, buat siapa? Buat tamu undangan kasih. Langsung bisa kamu dah. Banyak amat ini begitu. Kalau ada sejarahnya. Artinya apa? Tadi kata Bung Bisa, dana yang kita miliki kita hemat. Dan yang kita miliki kita saing buat apa? Buat update skill anggota kita. Setuju? Setuju? Ya berjuang. Ya berjuang. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. FKI. FKI. Solidaritas forever. Kita alam segar. Kita alam segar. Kita alam segar. Maka hari ini, di hari yang mulia ini, hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021, di Premium Hotel, Mustik 4 PUK Ismail Nabi PT Tirta Alam Segar, dengan mengharap ridho Rahman Allah SWT, kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara sekalian, pertama makasih kepada panitia yang telah mengundang saya untuk bersilaturahmi, untuk berdiskusi sekaligus menghadiri acara musik, dan tentu sahabat saya dari PJ yang sudah hadir dan teman-teman anggota PUK, tamu undangan dan seluruh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Rekan sekalian, saya maaf datang agak terlambat. Tadi pagi saya datang ke PJ, kita banyak diskusi. Hadir tadi teman-teman bukan hanya SPMI, ada teman-teman dari SPMI, ada dari SPM, ya termasuk SPMI sendiri, dan banyak serikat pekerja yang hadir. Sengaja saya undang hari ini teman-teman Aliansi Buruh Bekasi hadir di SPMI dengan berbagai alasan tentu. Yang pertama, sekarang ini trennya gerakan buruh kan turun. Trennya semangat teman-teman untuk berjuang turun, bukan hanya Bekasi, tapi di mana-mana. Mereka mengalami demoralisasi. Ada anggapan, Bung, ngapain sekarang kita berjuang? Kita menghadapi tempo kekuasaan yang begitu kuat. Kita menghadapi situasi yang begitu berat. Saya sampaikan, kalau kita melihat sesuatu dari sisi negatif, itu pasti iya dan betul. Karena setiap zaman itu ada tantangan. Tadi saya sampaikan tentang sejarah dalam 40 tahun ke belakang. Setiap periode saya sering sampaikan, gerakan buruh itu selalu sampai pada titik terkuat, kemudian bisa sampai pada titik terlemah. Tahun 50, gerakan buruh sangat-sangat kuat. Tahun 50 kita belum lahir lah. Karena kuatnya gerakan buruh tahun 50, muncul Undang-Undang Nomor 1 Tahun 51. Apa itu? Pada tahun 50, gerakan buruh sudah diskusi tentang cuti besar. Cuti besar yang teman-teman terima hari ini, ada cuti besar nggak di PKB? Belum ya, proses masih lagi. Undang-Undang 151 itu ada. Cuti besar yang teman-teman hadapi saat ini adalah produk dari zaman dulu. Kemudian di tahun 5, Undang-Undang 151, buruh harus punya saham. Itu hebat banget itu. Tahun 51. Kemudian gerakan buruh 50 turun, masuk tahun 60 bergairah kembali. Muncul Undang-Undang Nomor 12 tahun 64. Apa itu? PHK itu harus izin negara. Dulu ketat banget PHK. Setelah itu tahun 65 PKI gerakan buruh turun, kemudian naik lagi tahun 70. Apa itu 70? Muncul Undang-Undang Nomor 1 tahun 71. Apa Bang? Undang-Undang 171 itu? Dia mengatur tentang perlindungan K3. Perusahaan yang tidak menjalankan K3 ada sanksinya. Itu di tahun 70. Kemudian di tahun 80 muncul PP tahun 8 Nomor 8 tahun 81. Kemudian muncul di tahun 2000 Undang-Undang Serikat Pekerja tahun 2000. Kemudian di tahun 2010 teman-teman tentu alami. Di tahun 2010, 2011, 2012 gerakan buruh sangat kuat. Saat itu kenaikan upah tidak lagi berdasarkan kepada KHL.
tapi lebih kepada kekuatan teman-teman serikat buruh. Mungkin teman-teman ingat di tahun 2000, ente berdiri tahun berapa? Ini jangan-jangan hasil produk 2012 itu gerbek pabrik ya? Bener nggak? Ya waktu malam-malam tuh di lapangan sama Pak Wahyu. Saya ingat. Tahun 2010, tahun 2012 gerakan buruh begitu kuat. Tidak kita mengabaikan aturan hukum. Ada satu persoalan di perusahaan tidak dengan negosiasi. Kita datengin barang-barang, kemudian kita paksa untuk melakukan persetujuan atau perjanjian dengan kita. Saya nggak tahu di tahun 2010, 2011, tahun 2012, teman-teman saat itu lembur atau gimana, kita adakan aksi saat itu adalah penutupan tol. Ingat ya? Ikut-ikut nggak waktu itu? Nah, jangan-jangan lu cuma nunggu hasil aja, jangan-jangan. Itu di tahun 2012. Kemudian turun lagi sekarang. Pertanyaannya, hari ini 2020, kapan gerakan buruh akan kembali bangkit? Kapan gerakan buruh akan kembali solid? Kapan gerakan buruh akan kembali eksis? Lihat situasi hari ini, kita yang ada adalah perjuangan kita tambah lemah. Munculnya Omnibus Law yang selalu saya sampaikan adalah bentuk kegagalan saya saat itu. Kemudian muncul PP pengupahan, PP 78. Kemudian ada banyak persoalan-persoalan lain. Kita mau ngapain dalam situasi kayak gini? Apakah situasi ini kita cukup diam? Apakah situasi ini kita cukup terima? Apakah situasi ini ya udah berunding? Tadi saya sampaikan, jangan. Sekecil apapun kita harus bergerak. Dan perjuangan sekarang tentu harus berbeda dengan yang lalu. Kalau dulu kita aksi, kemudian segala macam, kita harus cari peluang-peluang gerakan-gerakan kita yang baru. Tadi saya sampaikan, termasuk kemarin saya sampaikan. Hari ini media sosial begitu luar biasa. Dia bisa menjadi alat perjuangan. Contoh yang paling gampang terkait dengan media sosial. Karena hari ini periode kita sebentar lagi nih, kita handphone itu udah masuk ke generasi kelima. Pernah dengar nggak? Sekarang yang kita pakai kan masih 4G. Sekarang nih, mungkin bulan depan atau tahun depan saya nggak tahu, itu akan masuk ke generasi kelima. Kalau kita urut ke belakang, generasi pertama handphone dulu itu hanya SMS, ingat kan? Kemudian generasi kedua MMS, masuk juga generasi kedua waktu itu BBM, BlackBerry Messenger. Masuk generasi ketiga, masuk generasi keempat sudah muncul apa yang namanya WhatsApp dan aplikasi yang lain. Boom, generasi kelima besok, kecepatannya 10 dari hari ini nih. Hari ini kita download lagu, itu kan sudah lumayan cepat. Dulu kan lama baru download lagu, betul ya? Besok itu cuma detik. Karena muncul generasi kelima handphone. Kenapa saya katakan teknologi mempengaruhi? Pada saat generasi keempat, 4G muncul di Indonesia, dampaknya luar biasa. Apa itu dampaknya? WhatsApp. Hari ini orang komunikasi lebih banyak menggunakan WhatsApp. Kemudian Gojek, kemudian toko-toko online, kemudian dan banyak hal. Tanpa kita sadari, munculnya generasi keempat, ribuan buruh ter-PHK. Kita belum bicara tentang generasi yang lain yang nanti itu ada di industri itu 4.0. Sampai sini aja dulu. Saya katakan, saya akan bicara banyak tentang teknologi. Teknologi itu di satu sisi adalah peluang, di satu sisi adalah ancaman. Apa itu peluang? Kemarin mungkin teman-teman dengar ketika kasus Indomaret merebak. Baca nggak di media sosial? Ikut nge-share nggak? Serius nih, udah TikTok aja ya. Bung, teman-teman Indomaret itu perusahaan besar. Grup Indo itu gede banget. Dibanding ente kayaknya nggak ada apa-apanya kali ya. Kita alam segar kali grupnya. Indomarko, dia kuasai Indo, dulu itu Indo Mobil, BCA kalau nggak salah. Terus apalagi yang pokoknya yang Indo Food. Terus Indo, ya itulah perusahaan-perusahaan itu. Itu perusahaan raksasa, perusahaan yang sangat luar biasa besar. Teman-teman saya diskusi gimana cara ininya. Kita gunakan media. Muncul tagar saat itu boikot Indomaret. Dan saham itu sempat melorot.
hanya gara-gara kompakan dulu. Hasil akhirnya udah kerja kembali ya. Kapan mulai kerja? Iya, artinya kasus selesai lah, selesai. Sebelum kasus Indomart, mungkin teman-teman dengar kasus yang di Subang. Ada seorang tenaga kerja asing nendangin buruh perempuan. Nonton nggak? Nonton ya. Hanya dalam hitungan hari, begitu kasus terjadi, di-share teman-teman, besoknya deportasi. Sebelumnya ada kasus di Medan, Deli Serdang. Ada polisi bawa-bawa senjata. Hanya dalam hitungan hari. Kemudian muncul keputusan dibawa ke artinya diproses lah. Kemarin terakhir ada satu kasus PLN. Upah pekerja PLN itu turun. Ininya bukan upahnya apa THR. Dengar nggak? THR. Dihajar sama teman-teman. Begitu juga hasilnya. Akhirnya SK-nya kembali. Kasus lain banyak sehingga kita bicara tentang detail kasus. Yang ingin saya katakan dalam pertemuan kali ini adalah perjuangan itu sulit, perjuangan itu berat, apalagi situasi hari ini. Anda ikut demonstrasi banyak orang, pasti berhadapan dengan COVID. Ada aksi dengan banyak orang, begitu pulang disuwek, suruh bayar sendiri, kemudian dirumahkan. Banyak usaha dari bayar, sehingga orang demo takut. Kalau kita orientasinya perjuangan, udah cara ini aja terus, kita akan lewat. Banyak cara-cara lain yang belum kita gali. Contoh itu tadi, ketika kita bicara tentang aksi Indomart, kalau mekanisme yang dipakai mekanisme biasa, ada datang ke satu perusahaan, demo segala macam, saya nggak tahu hasilnya gimana. Saya nggak tahu. Di setiap persoalan pasti ada jalan. Seberapa berat cara, seberapa berat tantangan, pasti ada jalan. Saya 2010, kalau dikatakan bersama teman-teman, tinggal dulu kan, ini siapa lah? Ada juga kayak kita ikut tahun 2010, ikut dong gitu ya. Kopi, siapa lah, belakang Nono, siapa Peri, segala macam. Berat gak? Berat 2010 itu. Kalau bicara tantangan, jangan anggap enteng, Bung, penggerebek pabrik kan gampang. Itu terakhirnya. Pertamanya itu ada proses panjang. Saya berapa menit? Terus aja. Pertamanya gerebek pabrik, nggak ujuk-ujuk gerebek pabrik. Pertamanya saya ingat banget satu perusahaan itu pokoknya ini yang buat DPR Bang. Oh itu asik. Itu asik. Saya lanjut. Jadi lupa gimana. Mulanya gerebek pabrik, nggak tiba-tiba gerebek pabrik. Saya di Aneka Industri, di KC saat itu, ketua Aneka Industrinya si Gusti. Nah itu, Bu Gusti ada satu PT, kita cuma ngirim surat. Logam mulainya. Logam ngirim surat, minta berunding, cuma ngirim suratnya bareng-bareng pakai mobil komando. Pertama, cuma bisa gitu aja, nggak berani yang lain. Yang kedua, Aneka Industri ngirim kalau nggak salah, ngirim surat, saya lupa Abdurrahman PT apa itu dulu, ngirim surat, minta berunding hari itu juga. Yang ketiga, AI ngirim surat, minta berunding, ditungguin harus selesai hari itu juga. Yang lain ngirim surat, nggak pakai surat. Iya, nggak pakai surat. Datang tuh kayak ente, ngirim surat nggak? Kagak kan? Jadi kalau pertama masih ngirim surat, kedua ditungguin, ketiga itu nggak ngirim surat, ya keempat itu udah datang bareng-bareng, nggak hujan nggak angin, pabrik orang digembok, dipaksa berunding. Seingat saya itu PT Hero, kalau nggak salah. Terus PT apa lagi saya udah lupa lah. Saat itu udah bukan puluhan, ratusan perusahaan. Artinya apa? Perjuangan itu nggak langsung gini. Kita jalan terus. Tapi kami persilakan untuk kami ucapkan selamat datang kepada Bung Oon yang telah hadir di tengah-tengah kita. Dan begitu kami mohon
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama, makasih pada panitia yang telah mengundang saya untuk bersilaturahmi, untuk berdiskusi sekaligus menghadiri acara muslim, dan tentu sahabat saya dari PC yang sudah hadir, dan teman-teman anggota PUK, tamu undangan, dan seluruh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Rekan sekalian, saya maaf datang agak terlambat. Tadi pagi saya datang ke PC, kita banyak diskusi. Hadir tadi teman-teman bukan hanya SPMI, ada teman-teman dari GSPMII, ada dari SPN, ya termasuk SPMI sendiri, dan banyak serikat pekerja yang hadir. Sengaja saya undang hari ini teman-teman Aliansi Buruh Bekasi hadir di SPMI dengan berbagai alasan tentu. Yang pertama, sekarang ini trennya gerakan buruh kan turun. Trennya semangat teman-teman untuk berjuang turun, bukan hanya Bekasi, tapi di mana-mana. Mereka mengalami demoralisasi. Ada anggapan, Bung, ngapain sekarang kita berjuang? Kita menghadapi tembok kekuasaan yang begitu kuat. Kita menghadapi situasi yang begitu berat. Saya sampaikan, kalau kita melihat sesuatu dari sisi negatif, itu pasti iya dan betul. Karena setiap zaman itu ada tantangan. Tadi saya sampaikan tentang sejarah dalam 40 tahun ke belakang. Setiap periode saya sering sampaikan, gerakan buruh itu selalu sampai pada titik terkuat, kemudian bisa sampai pada titik terlemah. Tahun 50, gerakan buruh sangat-sangat kuat. Tahun 50 kita belum lahir lah. Karena kuatnya gerakan buruh tahun 50, muncul Undang-Undang Nomor 1 Tahun 51. Apa itu? Pada tahun 50, gerakan buruh sudah diskusi tentang cuti besar. Cuti besar yang teman-teman terima hari ini, ada cuti besar nggak di PKB? Hah? Belum ya, proses nantilah. Di Undang-Undang 151 itu ada. Cuti besar yang teman-teman hadapi saat ini adalah produk dari zaman dulu. Kemudian di tahun 5, Undang-Undang 151, buruh harus punya saham. Itu hebat banget itu. Tahun 51. Kemudian gerakan buruh 50 turun, masuk tahun 60 bergairah kembali. Muncul Undang-Undang Nomor 12 tahun 64. Apa itu? PHK itu harus izin negara. Dulu ketat banget PHK. Setelah itu tahun 65 PKI gerakan buruh turun, kemudian naik lagi tahun 70. Apa itu 70? Muncul Undang-Undang Nomor 1 tahun 71. Apa Bang? Undang-Undang 171 itu. Dia mengatur tentang perlindungan K3. Perusahaan yang tidak menjalankan K3 ada sanksinya. Itu di tahun 70. Kemudian di tahun 80 muncul PP tahun 8 Nomor 8 tahun 81. Kemudian muncul di tahun 2000 Undang-Undang Serikat Pekerja tahun 2000. Kemudian di tahun 2010 teman-teman tentu ngalami. Di tahun 2010, 2011, 2012 gerakan buruh sangat kuat. Saat itu kenaikan upah tidak lagi berdasarkan kepada KHL, tapi lebih kepada kekuatan teman-teman serikat buruh. Mungkin teman-teman ingat di tahun 2000, ente berdiri tahun berapa? Ini jangan-jangan ini hasil produk 2012 semua gerbek pabrik ya? Bener gak? Ya, waktu malam-malam tuh di lapangan sama Pak Wahyu, saya ingat. Tahun 2010, tahun 2012 gerakan buruh begitu kuat. Tidak kita mengabaikan aturan hukum. Ada satu persoalan di perusahaan tidak dengan negosiasi. Kita datengin bareng-bareng, kemudian kita paksa untuk melakukan persetujuan atau perjanjian dengan kita. Saya nggak tahu di tahun 2010, 2011, di tahun 2012, teman-teman saat itu lembur atau gimana, kita adakan aksi saat itu adalah penutupan tol. Ingat ya? Ikut-ikut nggak waktu itu? Nah, jangan-jangan lu cuma nunggu hasil aja, jangan-jangan. Itu di tahun 2012. Kemudian turun lagi sekarang. Pertanyaannya, hari ini 2020, kapan gerakan buruh akan kembali bangkit? Kapan gerakan buruh akan kembali solid? Kapan gerakan buruh akan kembali eksis? Lihat situasi hari ini, kita yang ada adalah perjuangan kita tambah lemah. Muncul
Omnibus Law yang selalu saya sampaikan adalah bentuk kegagalan saya saat itu. Kemudian muncul PP pengupahan, PP 78. Kemudian ada banyak persoalan-persoalan lain. Kita mau ngapain dalam situasi kayak gini? Apakah situasi ini kita cukup diam? Apakah situasi ini kita cukup terima? Apakah situasi ini ya udah berunding? Tadi saya sampaikan, jangan. Sekecil apapun kita harus bergerak. Dan perjuangan sekarang tentu harus berbeda dengan yang lalu. Kalau dulu kita aksi, kemudian segala macam, kita harus cari peluang-peluang gerakan-gerakan kita yang baru. Tadi saya sampaikan, termasuk kemarin saya sampaikan. Hari ini media sosial begitu luar biasa. Dia bisa menjadi alat perjuangan. Contoh yang paling gampang terkait dengan media sosial. Karena hari ini, periode kita sebentar lagi nih, kita handphone itu udah masuk ke generasi kelima. Pernah dengar nggak? Sekarang yang kita pakai kan masih 4G. Sekarang nih, mungkin bulan depan atau tahun depan saya nggak tahu, itu akan masuk ke generasi kelima. Kalau kita urut ke belakang, generasi pertama handphone dulu itu hanya SMS, ingat kan? Kemudian generasi kedua MMS, masuk juga generasi kedua waktu itu BBM, BlackBerry Messenger. Masuk generasi ketiga, masuk generasi keempat sudah muncul apa yang namanya WhatsApp dan aplikasi yang lain. Bung, generasi kelima besok kecepatannya 10 dari hari ini nih. Hari ini kita download lagu, itu kan sudah lumayan cepat. Dulu kan lama banget download lagu, betul ya? Besok itu cuma detik. Karena muncul generasi kelima handphone. Kenapa saya katakan teknologi mempengaruhi? Pada saat generasi keempat, 4G muncul di Indonesia, dampaknya luar biasa. Apa itu dampaknya? WhatsApp, hari ini orang komunikasi lebih banyak menggunakan WhatsApp. Kemudian Gojek, kemudian toko-toko online, kemudian dan banyak hal. Tanpa kita sadari, munculnya generasi keempat, ribuan buruh ter-PHK. Kita belum bicara tentang generasi yang lain yang nanti itu ada di industri itu 4.0. Sama sini aja dulu. Saya katakan, saya akan bicara banyak tentang teknologi. Teknologi itu di satu sisi adalah peluang, di satu sisi adalah ancaman. Apa itu peluang? Kemarin mungkin teman-teman dengar ketika kasus Indomaret merebak. Baca nggak di media sosial? Ikut nge-share nggak? Serius nih? Udah TikTok aja ya. Bung, teman-teman Indomaret itu perusahaan besar. Grup Indo itu gede banget. Dibanding ente kayaknya nggak ada apa-apanya kali ya. Kita alam segar kali grupnya. Indomarko, dia kuasai Indo, dulu itu Indo Mobil, BCA kalau nggak salah. Terus apalagi yang pokoknya yang Indofood. Terus Indo, ya itulah perusahaan-perusahaan itu. Itu perusahaan raksasa, perusahaan yang sangat luar biasa besar. Teman-teman saya diskusi gimana cara ininya. Kita gunakan media. Muncul tagar saat itu boikot Indomaret. Dan saham itu sempat melorot. Hanya gara-gara kompakan dulu. Hasil akhirnya udah kerja kembali ya. Kapan mulai bekerja? Iya. Artinya kasus selesai lah. Selesai. Sebelum kasus Indomaret, mungkin teman-teman dengar kasus yang di Subang. Ada seorang tenaga kerja asing nendangin buruh perempuan. Nonton nggak? Nonton ya. Hanya dalam hitungan hari, begitu kasus terjadi, di-share teman-teman, besoknya deportasi. Sebelumnya ada kasus di Medan, Deli Serdang. Ada polisi bawa senjata. Hanya dalam hitungan hari. Kemudian muncul keputusan dibawa ke jamnya diproses lah. Kemarin terakhir ada satu kasus PLN. Upah pekerja PLN itu turun. Ininya bukan upahnya THR. Dengar nggak? THR. Dihajar sama teman-teman. Begitu juga hasilnya. Akhirnya SK-nya kembali. Kasus lain banyak sehingga akan bicara tentang detail kasus. Yang ingin saya katakan dalam pertemuan kali ini adalah perjuangan itu sulit.
Perjuangan itu berat, apalagi situasi hari ini. Anda ikut demonstrasi banyak orang, pasti berhadapan dengan COVID. Ada aksi dengan banyak orang, begitu pulang disuwek, suruh bayar sendiri, kemudian dirumahkan. Banyak perusahaan dari bayar, sehingga orang demo takut. Kalau kita orientasinya perjuangan, udah cara ini aja terus, kita akan lewat. Banyak cara-cara lain yang belum kita gali. Contoh itu tadi, ketika kita bicara tentang aksi Indomaret, kalau mekanisme yang dipakai mekanisme biasa, ada datang ke satu perusahaan, demo segala macam, saya nggak tahu hasilnya gimana. Saya nggak tahu. Di setiap persoalan pasti ada jalan. Seberapa berat cara, seberapa berat tantangan, pasti ada jalan. Saya 2010, kalau dikatakan bersama teman-teman, tinggal dulu kan, ini siapa lah? Ada juga kayak kita itu tahun 2010, ikut dong gitu ya. Hobi siapa lah, belakang nono, siapa Peri segala macam. Berat gak? Berat 2010 itu. Kalau bicara tantangan, jangan anggap enteng, Bung, penggerebek pabrik kan gampang. Itu terakhirnya, pertamanya itu ada proses panjang. Saya berapa menit? Terus lanjut. Terus aja. Ya. Pertamanya gerebek pabrik, nggak ujung-ujung gerebek pabrik. Pertamanya saya ingat banget, satu perusahaan itu pokoknya Ini anggota DPR, Bang. Oh, itu asik. Itu asik. Saya lanjut, jadi lupa gimana. Mulanya gerebek pabrik, nggak tiba-tiba gerebek pabrik. Saya di Aneka Industri, di KC saat itu, ketua Aneka Industrinya si Gusti. Saat itu, Bu Gusti ada satu PT, kita cuma ngirim surat. Logam mulainya. Logam ngirim surat, minta berunding, cuma ngirim suratnya bareng-bareng pakai mobil komando. Pertama, cuma bisa gitu aja, nggak berani yang lain. Yang kedua, Aneka Industri ngirim kalau nggak salah, ngirim surat, saya lupa Abdurrahman PT apa itu dulu, ngirim surat minta berunding hari itu juga. Yang ketiga, AI ngirim surat minta berunding, ditungguin harus selesai hari itu juga. Yang lain ngirim surat nggak pakai surat. Iya, nggak pakai surat. Datang tuh kayak ente, ngirim surat nggak? Kagak kan? Jadi kalau pertama masih ngirim surat, kedua ditungguin, ketiga itu nggak ngirim surat, ya keempat itu udah datang bareng-bareng, nggak hujan nggak angin, pabrik orang digembok, dipaksa berunding. Seingat saya itu PT Hero, kalau nggak salah. Terus PT apa lagi saya udah lupa lah. Saat itu udah bukan puluhan, ratusan perusahaan. Artinya apa? Perjuangan itu nggak langsung gini, kita jalan terus, tapi konsisten. Mogok, nutup tol. Apakah tiba-tiba nutup tol? Enggak. Mulanya nutup tol itu, saya itu cuma 15 orang di PT Kimco. Ingat nggak Kimco? PT Kimco. Ya cuma 15 orang. Pagi-pagi bocah saya ajakin, no jalan tol, pagi-pagi kita tutup. 15 orang kalau nggak salah. Subuh-subuh kita datang jalan tol, cuma sampai jam 9. Sampai jam 9. Resiko udah bertanggung segala macam. Akhirnya kita bisa tutup tol sampai jam 9. Besoknya berubah lagi, yang terakhir. Yang sampai luar biasa itu. Saya bilang teman-teman, ini waktunya. Karena perjuangan itu terus tuh. Jalan. Gimana cara tutup tol? Saya pagi-pagi datang ke kolong tol jam 4. Ente inget dulu aja. Jam 4 kalau nggak salah. Saya nyatetin mobil. Besok 3 hari lagi mau aksi, mobil saya catetin. Mobil pertama jemputan saya ingat banget PT NK Bula Kapal. Yang kedua PT Epson Tambun. Terus catat. Misalnya jam 4.50, jam 4.51, jam 4.55 terus sampai jam 7 PT apa. Besoknya saya tanya teman-teman, Bung Henut, ente mobil yang pertama ini besok siap-siap.
Epson besok siap-siap, terus, akhirnya terjadi. Jadi semua perjuangan tidak ujuk-ujuk, ada proses panjang sampai pada keberhasilan. Begitu juga hari ini. Kalau hari ini kita bicara dengan situasi dilihat dari sisi negatif, dilihat dari sisi pesimis, selesai. Selalu ada cara. Kita besok bikin itu, dulu kan ada MSA, tahu nggak? Muslim Cyber Army. Terus lagi pernah ada JASMAP, tahu kan? JASMAP. Apa namanya kopu itu nggak sih lu? JASMAP, mainnya TikTok doang. JASMAP itu zamannya Jokowi, itu Cyber Army yang paling kuat. Bukannya itu Ahok 212. Kalau 212 kan Muslim Cyber Army. Kekuatan itu luar biasa. Dia bisa mempengaruhi opini. Kenapa kita nggak bisa? Kenapa kita buruk? Nggak bisa lakukan itu semua. Yuk kita mulai. Caranya struktur, tadi kita bikin SPN siapa segala macam. Besok ada kasus yang berat kita gunakan media media sosial. Karena kalau kita gini, kita diem, harus banyak cara, harus kreatif. Karena ke depan saya bilang perubahan itu sangat luar biasa. Perubahan. Kalau kita nggak berubah, selesai. Tadi saya bilang betapa perubahan hanya karena persoalan handphone itu berpengaruh terhadap ribuan orang. Betapa perubahan gara-gara COVID seluruh dunia berubah hari ini. Pola komunikasi kita berubah. Orang dalam situasi ketakutan. Yang dulu pakai masker, kalau Anda pakai masker ngobrol sama saya, Anda pakai, saya enggak, saya kesinggung. Dulu tuh, sialan banget ngobrol sama gue pakai masker. Dulu tuh, tanpa kita sadari berubah. Teknologi semua berubah. Saya pernah cerita, sebentar lagi otomotif perubahannya sangat luar biasa. Begitu ketemu baterai lithium yang bisa diisi dengan listrik di rumah kita rata-rata 900, dengan waktu 30 menit dia bisa ngisi baterai mobil listrik, daya pakainya misalnya menjadi 4 jam, maka selesai yang namanya mobil-mobil bensin. Hari ini kita bilang nggak mungkin Bang Obon, mobil bensin itu selesai. Ingat nggak ente motor metik dulu? Ingat pertamanya ada Mio? Ingat nggak? Apa yang ada di benak kita? Nggak laku, cemen. Orang pakai Mio kan cemen banget itu. Alay, begitu. Orang kalau pakai motor metik itu emak-emak, bener ya? Bocah-bocah ABG, terus pokoknya kelas-kelas alay lah dulu. Ya, motor perumahan. Metik itu kan bener motor perumahan kan dulu. Pokoknya kesannya nggak serem dah, nggak gagah. Boom, hari ini Honda kemarin ngeluarin Honda apa yang maco banget itu? Apa? ADP ya. Itu kan udah gak kelihatan metik gitu. Bentar lagi tuh Honda ngeluarin motor batangan metik. Proses cepat banget sedikit dari mulai Mio, terus berubah dikit, udah kayak tampangnya kayak laki-lakian, terus ada lagi motor Beat yang tampangnya juga agak-agak, terus sedikit, ada Vario, terus. Terasa nggak kita? Nggak terasa kan digiring terus. Hari ini kita nggak nganggap mobil listrik itu ancaman, tapi itu kan menjadi sebuah ancaman. Begitu mobil listrik masuk ke Indonesia, diproduksi massal segala macam. Mobil listrik butuh nggak yang namanya knalpot? Radiator, terus lagi piston, terus lagi noken as, ribuan spare part ada di motor hilang besok itu. Ya mobil listrik cuma dinamo nih. Terus lagi apa? Aki, kan gampangnya gitu. Aki tenaga diubah pakai dinamo jalan. Mana ada yang namanya busi, mana ada yang namanya piston. Hari ini mungkin teman-teman AMK masih sombong. Gue mau gini-gini perusahaan elit. Ya iyalah. Perusahaan bikin mana Bung? Honda. Bikin apa motor? Mana Bung? Bikinnya piston. Ente di mana? Tim Salam Segar. Ya ale-ale. Ale-ale kan sih Pak. Lu berapa sih? Ini 100.000 perak. Coba satu piston harganya berapa puluh ribu. Iya kan? Situasi bisa berubah. Kita nggak sadar tuh, nggak sadar. Apalagi perubahan. Saya sering bilang elektronik, perubahan cepat banget elektronik. Kemana TV tabung? Udah hilang. Saya dulu orang yang nggak percaya. Suatu saat mendengarkan musik
itu tanpa alat perekam. Saya Dolby Parasonic, paham lah tentang home appliance segala macam. Bilang nggak mungkin. Yang namanya alat musik pasti ada alat penyimpan. Alat penyimpan itu apa? Contohnya dulu kaset, berubah VCD, berubah DVD, berubah HDPD, berubah Blu-ray, bisa dimasukin ke flash disk. Itu kan alat penyimpan. Semuanya alat penyimpan. Mana ada cerita alat musik itu tanpa alat penyimpan. Hari ini di mana tuh alat penyimpan? Kita pakainya apa? YouTube. Lu pengen itu? Sadar nggak kita tuh? Dikit. Sesuatu yang nggak mungkin, jangan anggap nggak mungkin. Saya nggak percaya dulu itu bisa ngedengerin musik tanpa alat penyimpan. Musiknya keluarnya dari mana kan gitu? Bukan keluarnya dari mana? Musiknya ditaruhnya di mana? Kaset kelihatan kasetnya, VCD kelihatan VCD-nya, kita bisa beli. Ternyata hari ini tanpa ada alat penyimpan kita bisa dengerin musik, bisa nonton film, musiknya mau-maunya kita. Kan mau-maunya kita kan? Mau pengen lagu apa tinggal dicari. Jadi gitu Bu. Jadi situasi berubah, kita pun harus berubah. Apa berubah? Perjuangan kita harus berubah. Cara kita harus berubah. Strategi kita harus berubah. Komunikasi kita harus berubah. Kekuatan PUK juga harus berubah. Kalau kemarin teman-teman nganggap ya udahlah gimana Bung Ben segala macam, ya udah. Cakep banget. Tuhan tidak mengubah nasib suatu bangsa jika bangsa itu tidak mau mengubahnya. Kemarin itu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Tantangan ada. Maka dalam setiap pertemuan kalau saya sampaikan, ya udahlah, sekarang ini kita harus lebih kompak deh. Jangan kita mengeluh, yang kita ini gara-gara ini pasti ada cara, pastilah. Hari ini saya bikin teman-teman di semua aliansi buruh, lu ngapain? Ini kita bareng-bareng. Gerakan itu dari kecil terus. Gak mungkin tiba-tiba hebat, gak mungkin tiba-tiba besar. Karena sekalian, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Makasih, selamat bermusik. Ya semoga yang terpilih pengurus-pengurus yang ke depan yang kredibel lah, ya tetap kompak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tidak bisa hadir, sebelumnya mohon maaf ya. Saya pasti tidak mengurangi rasa semangat saling menghargai di antara kita, terutama dalam hubungan industrial kita di BDTAS. Oke, teman-teman, ini saya menyampaikan yang pesan dari top manajemen kita BDTAS dari Pak Riki. Selamat pagi dan selamat jalankan musik untuk semua teman-teman yang tergabung dalam Serikat Pekerja FSPMI BDTAS, baik yang duduk dalam kepengurusan maupun anggota. Sampai di sini suara saya masih cukup jelas? Apakah cukup jelas suara saya? Jelas. Cukup jelas, Pak. Oke, terima kasih. Saya senang bahwa beberapa tahun terakhir ini hubungan industrial di BDTAS berjalan dengan baik. Perbedaan pendapat pastilah tetap ada, namun yang penting adalah niat baik dan hati yang bersih untuk bersama-sama mencari solusi yang baik dan benar. Satu hal yang paling mendasar yang perlu diingat adalah kita semua pada hari ini adalah karyawan PT Tirta Alam Segar. Kalian semua adalah anak-anak BDTAS, PT Tirta Alam Segar. Organisasi apapun yang diikuti di luar bagi saya adalah seperti sekolah atau universitas yang seharusnya membuat dari diri kita menjadi manusia yang lebih baik. Saya percaya kita semakin pula kita menjadi lebih bijaksana dan mampu membedakan yang baik dan yang tidak, termasuk mampu memfilter hal-hal yang tidak baik agar hubungan keluarga di PT Tirta Alam Segar bisa tetap terjaga.
Maaf sebentar ya. Senantiasa di dalam keadaan damai sejahtera. Karena pada akhirnya yang ada adalah bagaimana kita bekerja dengan baik, jujur, dan dengan kebersihan hati dan pikiran. Membawa nafkah yang kita dapat untuk menghidupi keluarga kita masing-masing. Masa pandemi ini membuka mata banyak orang bagaimana perusahaan-perusahaan bertumbangan. Yang bertahan pun terpaksa harus melakukan langkah-langkah darurat seperti potongan gaji, THR, bahkan sampai terpaksa melakukan PHK. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, perusahaan tempat kita bernaung ini adalah perusahaan yang baik, yang tidak hanya sanggup memberikan gaji dan THR yang utuh, walaupun dengan segala upaya, namun juga berusaha dengan cara yang sangat maksimal melindungi karyawan dari penularan wabah COVID-19 dengan protokol-protokol yang ketat, bahkan sampai mencari kesempatan untuk mendapatkan vaksin untuk karyawan-karyawannya dengan segala usaha, biaya, waktu, dan pikiran. Oleh karena itu, saya berharap para karyawan masing-masing individu bisa mengerti dan memahaminya, yang diwujudkan dengan mematuhi protokol-protokol yang ada, serta turut serta dalam program-program perlindungan COVID, termasuk vaksinasi yang sudah diusahakan dengan susah payah oleh perusahaan. Termasuk dalam pelaksanaan muslik ini, saya berharap kalian semua benar-benar mematuhi protokol dan saling menjaga satu sama lain. Sementara itu, yang dapat saya sampaikan, selamat menjalankan muslik dan selamat juga bagi pengurus yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Itu kurang lebih teman-teman ya, dari rekan-rekan FSPMI dan juga karyawan PT Tirta Segar. Ini sungguh yang disampaikan itu dari hati, dari kami, dari manajemen dan dari top manajemen. Ya, intinya kita semua berharap tetap bisa dengan badan yang sehat, dengan kondisi yang sehat untuk menjalankan semua aktivitas kita yang ada, baik di aktivitas pribadi, keluarga, maupun di perusahaan kita, teman-teman ya. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih atas segala partisipasinya selama ini, selama kurang lebih 3 tahun dengan kepengurusan yang lama ya. Dan juga nanti untuk kepengurusan yang baru, kepengurusan berikutnya, tetap menjalankan semua niat baik kita untuk diri kita dan untuk perusahaan. Terima kasih teman-teman, tetap semangat. Waktu dan tempat saya kembalikan ke pengurus BUTA. Terima kasih. Ya, terima kasih atas sambutannya kepada Bapak Yanwar. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi motivasi buat kita semua sebagai pekerja di PT Tirta Alam Segar untuk selalu bersama-sama menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pihak pekerja. Terima kasih Bapak Yanwar. Ayah bisa tunggu sebentar, kita mau kasih cendera mata. Kita mau kasih cendera mata. Kita tunggu sebentar. Sebagai simbolis, kita mau berikan plakat ke manajemen. Kita tunggu sebentar. Ya, ini ada penyerahan cendera mata
yang akan diwakili oleh Saudara Bapak Misna sebagai perwakilan atau pengganti dari manajemen yang tidak hadir. Kepada Bapak Misna, kami persilakan. Dan akan disampaikan oleh ketua kita, Bung Bernard Korea. Kepadanya dimohon tepat. Ini perwakilan Cendramata, Pak. Ini perwakilan Cendramata dari ketua kepada perwakilan manajemen yang akan diwakili oleh Bapak Misna. Oke, Pak. Makasih. Makasih Bapak ya. Acara mau kami lanjutkan lagi. Terima kasih adik dan adik semua. Saya sudah berpartisipasi selama acara musik ini. Saya ingin bagi dulu kita semua. Sekaligus saya pamit izin mundur ya. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam.